Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 140, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Apa yang kamu bicarakan? Aiden Enzo tersenyum, menutupi dan berkata, tetap di sini baik-baik, aku bisa pergi ke sana sendiri. Lagi pula, itu adalah pria yang terluka parah dan meninggal. Jika Aiden Enzo ingin mengetahui dalang di balik layar, dia pasti akan menggunakan cara berdarah. Jika Vivian Low dibawa ke sana, pemandangannya sangat tidak pantas dan tidak kondusif untuk rencana Aiden Enzo. Tapi mereka datang untuk membunuhku hari ini. Emosi keras kepala Vivian Low datang lagi, dia berjalan ke Aiden Enzo, menatap matanya dan berkata dengan serius, masalah ini ada hubungannya denganku, aku harus pergi. Vivian, mengapa kamu begitu tidak patuh? Aiden Enzo mengerutkan kening, merasa sedikit marah, dia berdiri di depan Vivian Low, meraih lengannya dan berkata, patuh, tetap di sini, dan aku akan mengurusnya. Tidak apa-apa, percayalah padaku. Tidak, aku ingin pergi denganmu. Sifat keras kepala Vivian Low muncul, terutama karena dia sangat khawatir tentang Aiden Enzo setelah melalui adegan tadi. Karena itu, dia harus menemani. Aiden Enzo berteriak dengan marah, berapa kali saya harus memberitahu Anda sebelum Anda bisa mengerti. Anda tidak bisa terlalu menonjolkan diri, Anda harus mendengarkan saya dalam masalah ini. Jika Anda membuat kesalahan lagi, apa yang akan saya lakukan? Bagaimana dengan Ceril? Bagaimana dengan anakmu? Bukannya kamu tidak tahu situasi barusan, bagaimana jika ada kaki tangan orang-orang itu di lembaga penelitian? Vivian Low ketakutan dengan aura Aiden Enzo, dan dia mengerucut mulutnya dan berkata, aku hanya khawatir, untuk apa kamu meneriakiku? Aiden Enzo memutar matanya dengan marah, menatap Vivian Low yang matanya berkaca-kaca saat ini, dan berkata, baik, Anda tidak perlu khawatir tentang hal selanjutnya, kamu dapat percaya di sini istirahat dengan baik. Vivian Low menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tekad, tidak, saya akan pergi jika kamu. Aiden Enzo akan segera menjadi gila, dengan garis hitam di seluruh dahinya, dia berkata, Vivian, bisakah kamu patuh? Jangan mengambil semuanya sendiri, aku akan menangani masalah ini. Bisakah kamu percaya dan menunggu kabar dari saya? Jika kamu tidak mematuhiku lagi, aku akan memukulmu. Vivian Low melirik Aiden Enzo, apakah kamu berani? Apakah kamu berani? Saat dia berbicara, dia berbalik dan cemberut dengan provokatif. Aiden Enzo segera menamparnya. Vivian Low juga tersipu, menatap Aiden Enzo dengan mata lebar, dan hendak mencakarnya, kamu benar-benar berani memukulku. Pada saat ini, Gabriel Ruiz membuka pintu kantor dengan tergesa-gesa dan masuk, tiba di Aiden Enzo, ekspresi wajahnya tidak pasti. Apakah kamu baik-baik saja? Kudengar sesuatu terjadi di kantor penelitian perusahaanmu. Vivian, kamu baik-baik saja. Gabriel Ruiz sangat khawatir, berkeringat deras. 10 menit yang lalu, Gabriel Ruiz menerima kabar saat insiden berbahaya terjadi di lembaga penelitian, jadi dia segera bergegas. Saat dia muncul di kantor, mata Aiden Enzo berangsur-angsur menjadi dingin. Mengapa orang ini datang ke sini saat ini? Tidak apa-apa, Vivian Low menjawab dengan ringan, tanpa menunjukkan emosi lain, bagaimana kamu tahu sesuatu terjadi? Bagaimana Gabriel Ruiz tahu tentang ini? Bukankah pesannya diblokir? Oh, aku mendengar, orang mengatakannya, Gabriel Ruiz menjelaskan, dan kemudian melihat bekas luka di leher Vivian Low, matanya penuh amarah, sialan. Apakah ada yang menemukannya? Siapa yang melakukannya? Vivian Low menggelengkan kepalanya. 2 orang, satu pingsan dan yang lainnya terluka parah. Aku akan membuat pengakuan. Aiden Enzo berkata, lalu menatap Gabriel Ruiz, dengan seringai di sudut mulutnya, dan bertanya, kamu datang tepat waktu, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Tidak lama setelah ini terjadi, dia masuk sendirian. Apakah itu tidak ada hubungannya dengan dia? Aiden Enzo, apa maksudmu? Wajah Gabriel Ruiz menjadi dingin, matanya ganas, dan dia menatap Aiden Enzo dengan marah,
dan berkata, temanku bekerja di sini, dan dia memberitahuku, jadi aku bergegas ke sini, kamu meragukanku. Kamu teman yang mana? Aiden Enzo bertanya dengan paksa. Namun, pada saat ini, pintu kantor direktur didorong terbuka lagi, dan Julia Niar berlari dengan panik, mengangguk meminta maaf dan berkata, Direktur Vivian, maaf, saya memberitahu Tuan Gabriel. Tiba-tiba penampilan Julia Niar mengubah ritme Aiden Enzo. Aiden Enzo memandang Gabriel Ruiz dengan dingin, lalu melirik Julia Niar. Vivian Low juga sedikit terkejut, dan bertanya, Julia, apakah kamu kenal Gabriel Ruiz? Julia Niar menjelaskan, iya, Tuan Gabriel membantu saya sebelumnya, dan kami adalah teman sekelas di sekolah menengah. Ketika Julia Niar mengatakan ini, wajahnya merah, seolah-olah itu nyata. Aiden Enzo memandang mereka berdua, mengerutkan kening, tidak dapat menemukan kekurangan. Mungkinkah itu tidak ada hubungannya dengan Gabriel Ruiz? Gabriel Ruiz, kuperingatkan padamu, jangan coba menantang garis bawahku. Jika aku mengetahui bahwa masalah ini ada hubungannya denganmu, kau akan mati dengan mengenaskan. Aiden Enzo berdiri di depan Gabriel Ruiz, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Gabriel Ruiz juga terkekeh, dan berkata dengan murah hati, saya tidak tahu apa maksud Anda, tapi saya baru saja mendengar beritanya dan datang ke sini. Vivian Low juga sakit kepala, dan berkata, baik, Aiden Enzo, kamu jangan salah paham dengan Gabriel Ruiz. Vivian Low juga tahu bahwa suaminya dan Gabriel Ruiz berselisih, jadi dia tidak punya pilihan selain maju untuk berdamai. Apakah kejadian ini orang yang sama dengan yang terjadi pada resepsi terakhir? Vivian Low tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apa yang terjadi di resepsi? Gabriel Ruiz segera bertanya, apakah Poppy melakukannya di belakang punggungnya? Vivian Low melirik Aiden Enzo, dan memberitahu Gabriel Ruiz tentang insiden pembunuhan di resepsi hari itu. Setelah mendengarkan, Gabriel Ruiz memukulkan tinjunya ke meja dan berkata dengan marah, sialan, siapa yang berani melakukan itu? Penjahat, aku pasti tidak akan melepaskan kelompok yang sama dengan apa yang terjadi hari ini. Aiden Enzo melipat tangannya dan merenung, melirik Gabriel Ruiz, dan berkata, meskipun dua dari mereka telah ditangkap, tidak ada yang bisa menjamin bahwa lembaga penelitian itu aman. Mungkin akan ada ketiga atau keempat. Aiden Enzo memberi Vivian Low panggilan bangun segera setelah dia mengatakan ini. Itu membuatnya bergidik. Meski keduanya tertangkap dalam insiden berbahaya ini, bahkan Aiden Enzo pun tidak bisa menjamin apakah ada seseorang yang bersembunyi di balik layar. Vivian Low menarik napas, dan bertanya dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Vivian Low menghadapi insiden berbahaya seperti itu. Saat ini, dia tidak percaya diri. Diam-diam melihat Aiden Enzo, sepertinya Aiden Enzo punya solusi. Samar-samar, Aiden Enzo menjadi orang yang paling berhak berbicara dan mewakili di antara mereka bertiga. Setidaknya dalam penanganan kejadian ini, Aiden Enzo harus menang. Mari kita bicarakan nanti setelah saya menyelesaikan interogasi. Sekarang semuanya adalah dugaan. Aiden Enzo bukan ahli dalam interogasi, dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya untuk melakukan ini. Jika pihak lain adalah pembunuh yang terorganisir dengan baik, maka kali ini kemungkinan besar dia akan kembali dengan tangan kosong, oleh karena itu Aiden Enzo harus bersiap untuk yang terburuk. Aiden Enzo tidak menunda, dan dia tidak ingin berdebat dengan Gabriel Ruiz tentang masalah ini. Dia baru saja akan keluar, tapi Vivian Low mengikuti dari belakang. Bukankah sudah kubilang, kamu tidak boleh pergi, tetaplah di sini. Aiden Enzo berbalik dan berkata dengan dingin. Tidak, aku istrimu. Vivian Low akhirnya menemukan alasan. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana Aiden Enzo melakukan interogasi. Dia juga ingin mencari tahu siapa yang ada di balik layar. Aiden Enzo sedikit mengernyit, dan berkata tanpa daya, kalau begitu aku sudah setuju sebelumnya, adegan itu akan berdarah nanti, jika kamu tidak tahan, kamu bisa keluar. Baik, aku mengerti. Vivian Low tidak suka Aiden Enzo bertele-tele, alasan mengapa dia ingin mengikuti Aiden Enzo bukan karena dia mengatakan bahwa mungkin ada pembunuh ketiga atau keempat yang tersembunyi dalam kegelapan, dan hanya dengan mengikutinya Vivian Low dapat menemukan rasa aman itu. Gabriel Ruiz juga ingin mengikuti, tapi Aiden Enzo menolak. Kamu, tunggu sebentar di sini, kata Vivian Low dengan nada meminta maaf. Lagi pula, kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, jadi dia tetap harus berhati-hati. Vigo Liu,
Kapten tim keamanan, cukup cerdik, dia membersihkan satu ruangan di ruang utilitas perusahaan Deacon, dan dua orang yang berlumuran darah langsung dilemparkan ke dalamnya. Tepatnya, salah satu dari mereka sudah menjadi mayat yang dingin, dan yang lainnya tidak jauh lebih baik, dan tidak sadarkan diri saat ini. Vigo Liu ada di pintu, melihat Aiden Enzo dan Vivian Low mendekat satu demi satu, buru-buru melangkah maju dan berkata, "Saudara Enzo, Direktur Vivian, kamu ada di dalam." Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.